gitu ya. Tidak, tapi memang semua hari itu baik. Yang paling baik untuk mencari ilmu itu kapan? Ya sesuai dengan waktu yang telah disepakati ya. Sebagaimana misalkan ketika disepakatinya di Poska ini Ummahat hari Jumat, ya berarti waktu terbaiknya adalah hari Jumat. Itu jantan hadis yang menyebutkan bahwa hari Rabu itu adalah baik dimulainya sesuatu, inilah aslalahu untuk ayat. Wa hakadza kana yaf'alu, ini saya bacakan sesuai dengan teksnya ya. Wa hakadza kana yaf'alu Abu Hanifah. Begitupun katanya Imam Abu Hanifah juga meriwayatkan hadis ini yang tadi ya, hadis yang la aslalahu. Dari siapa? Dari ustadzihi, dari ustadznya yang bernama Syekh Imam Ajal Qawamuddin Ahmad bin Abdir Rasyid. Wa sami'tu mimman athiqa bihi anna Syekh Abu Yusuf. Nah, ini diceritakan lagi bahwa Abu Yusuf kana yuqifu kulla amalin min a'malil khair ala yaumil arbi'a. Begitu juga Abu Yusuf memulai, setiap dia mau mulai kebaikan itu dia akan mulai pada hari Rabu. Kenapa demikian? Nah, ini disebutkan alasannya. Li'anna yaumal arbi'a yaumun khuliqa fihi nur. Kenapa sih kalau mau melakukan perbuatan baik itu harus hari Rabu? Disebutkan di sini karena katanya hari Rabu itu yaumun khuliqa fihi nur, hari di mana diciptakannya cahaya. Bukankah kita sering mendengar al ilmu nurun? Ilmu itu adalah cahaya. Mungkin dari sini. Nah, kalau hadis yang menyebutkan bahwa hari Rabu itu diciptakan cahaya, ada gitu hadisnya bahwa hari Rabu itu diciptakannya cahaya. Mungkin para ulama menyebutkan harus dimulai ketika hari Rabu ini karena ilmu itu suka diibaratkan seperti cahaya gitu ya. Wa huwa yaumun nahsin, disebutkan di dia bahwa hari Rabu itu hari sial. Hari sialnya siapa? Orang-orang kufar. Dan ini lagi-lagi perkataan tadi hari Rabu diciptakannya cahaya itu ada hadisnya. Sedangkan hari Rabu adalah hari naas gitu ya, hari sial itu tidak ada. Tidak ada juga hadisnya. Itu yang pertama ya. Jadi yang pertama, kapan kita harus mulai ketika belajar? Ya semua hari juga baik. Justru anu ulama diengke ya. Nanti lagi aja. Untuk memulai kebaikan mah sok wedek heula gitu. Tidak nanti-nanti, apalagi ketika kita menyandarkan bahwa di kitab oge da kada hari Rabu, kada Rebo we, tidak ya, tapi memang hari yang memang sudah kita sepakati. Kita bisanya kapan? Aya kajian kan banyaknya hari Minggu, hari libur gitu ya. Jadi poin yang pertama, kapan permulaan kita menuntut ilmu? Sesuai waktu yang kitanya bisa dan sesuai waktu ketika kita sudah masuk lembaga yang disepakati secara bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, saya langsung aja ya bacanya ke poinnya. Qala masyayikhuna yanbaghi an yakunu qadru sabqi lil mubtadi'i qadra ma yumkinu dhabtuhu bil i'adati marratain. Kalau kita ingin mencari ilmu itu bade ngapalkeun sesuatu, misalkan tadi kan waktu natos anu kadua materinya sekarang materina kedah nu kumaha heula. Materinya cari yang memungkinkan kita itu mudah paham dalam 2 kali penyebutan. Urang bade belajar tentang apa? Misal, bade diajar tentang fikih salat misalkan ya. Maka kita cari materinya yang memudahkan untuk kita pahami. Jojol hoyong maca kitab anu tebalna teh berjilid-jilid gitunya. Untung wakan kitu atuh ikhtisarna heula, ringkasanana heula, anu tos aya terjemahan heula gitunya. Untung waka tiba-tiba kita hoyong maca anu panjang, anu tebal, jeung nu teu ngarti, kurang dibaca berkali-kali oge. Pusing we gitu macana teh. Umargi karena tebalnya buku itu. Maka yang kedua adalah kita harus tahu batas kemampuan diri kita. Urang bade milarian ilmu naon ye. Tong
tiba-tiba bima ada hoyong terang pikih tapi hoyong diajar lah balagohna nya teu ka waktuan, nya teu ka petakan misalkan ya, maka harus sadar dulu kemampuan diri kita. Oh, saya pengen belajar tentang ngedidik anak. Moal nyandak tinu kitab da lieur nya, tos we milariana teh buku-buku anu tos diterjemahkeun misalkan gitu ya. Harus tahu dulu kemampuan diri kita. Yang ketiga, kenapa katanya kita nggak boleh sesuatu yang berat dulu? Amma idza tala sabqu fil ibtida wahtajal muta'allimu ila i'adati sabqi asyara marrat. Apabila pelajaran pertamanya orang menuju semangat tapi langsung hoyong seueur, maka nanti akan cepat lelah, bakal capek. Abang nuju semangat yo, jul nyunak kita mupang tebelna we leung-leung mun bade dibaca sadayana beres gitunya. Jujul ninggal halaman teh Allah 600 halaman, nambah 5 halaman terus capek. Jadi sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Kemudian yang ketiga, yang keempat, waqila as-sabqu harfun. Ini kalau saya praktekkan langsung misalkan ya, untuk mempelajari, untuk menghafal Al-Quran. As-sabqu harfun, permulaannya itu tong seueur-seueur, dugikeun ka dia disebat kena harfun, sahuruf weh. Wat tikraru alfun, tapi ngulangna 1000 kali. Nah, di sini banyak kan yang ikutan program tahfidz juga ya di markaz. Tong waka hoyong seueur ngapalkeun teh, da capek geuningan ngamurojaahna. Begitu juga ketika kita mengajarkan kepada anak. Siapa di sini yang mendampingi anaknya untuk menghafal tiap hari? Kabudak teh jojol di piwara hoyong seueur. Harfun wa tikraru alfun. Jiadahnya, hafalannya 1 huruf. Sanes hartosna nun atasnya tos weh nun hungkul. 1 huruf itu artinya jangan terlalu banyak. Tapi yang harus banyak itu apanya? Pengulangannya. Watikror alfun, mengulang-ulangnya sampai di sini disebutkan 1000 kali. Wayan bagi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqrabu ilaihi fahmihi. Pami misalkan bade ngaos Al-Qur'an, bade ngapalkeun Al-Qur'an, cukup kamu rangkali ya. 1 misalkan kesepakatannya dulu. Kita sudah tahu nih potensi anak, kan beda-bedanya punya. Aya nu ketika 1 kali dibacakan, jol apal. Aya nu 2 kali dibacakan, apal. Aya nu 3 sampai 10 kali masih kene balelol kene. Terus sawios, tahu dulu kondisi anak kita seperti apa. Ai ka budak hayang loba, ari urangna sorangan, kenapa? Kan teu adilnya gitu teh. 1 ayat dulu sebutkan, 1 ayat yang pendek. Bisa kalau di juz 30 kan itu emang pendek-pendek ya. Tapi kalau misal udah masuk juz 29, kan seayat nanti terus mulai 2 baris gitunya. 2 baris. Tong hoyong kada seayat teh pokona mah sahari teh. Penggal-penggal saja. Urang ngajarkeun ka anak yang ketika kita baca 2 kali anak bisa. Misal, urang pada ngajarkeun surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Anak teh kurang dibacakan 2 kali masih kena ngulang, berarti panjang teuing. Tabarakalladzi, dia bisa. Oh, berarti tos sakitu. Tong ditambihan, mau dibacakan seayat apa? Ya Allah. Watikror alfun. Saya ngajar tahfidz di Pemumpuk itu bagian ngajar anak-anak TK. Kalau ya belum sekolah gitu anak-anak TK. Dan sistemnya tasmi. Bukan mereka bisa ngafalin sendiri gitu ya. Otomatis kan diulang-ulang terus. Sekarang 1 semester itu targetannya tidak banyak, hanya 1 baris untuk 1 minggu. Jadi begitu disebutkan, kadang anak-anak mah si huruf teh patuker geningannya. Begitu surat An-Naba ayatnya kan ayat terakhir itu agak panjang-panjang ya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma gitu kan panjang. Itu disebutkan satu-satu aja. Rabbis samawati wal ardi, panjang teuing keneh.
Ya udah berarti kita potong lagi Rabbis samawati sampai diulang-ulang. 1 semester 6 bulan itu hanya dapat 1 surat An-Naba. Karena memang ya begitu, jangan sampai kita pengennya banyak, ari anaknya merasa kelabakan. Begitu juga dengan diri kita sendiri, kita mampunya segimana nih? Bade mulai nih ngapalin Quran, ngapalin matan misalkan, atau ngapalin pelajaran-pelajaran yang memang kita butuhkan. Kita sadar dulu kemampuan kita segimana. Setelah kita sadar, yang banyak itu bukan ziyadahnya, bukan nambahnya, tapi tikrornya, tapi pengulangannya yang harus lebih banyak daripada ziyadahnya itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, ini sebetulnya disebutkan juga yang tadi di awal ya. Wa kana Syaihu Imam Ustad Sarifuddin Al-Uqaili yaqulu as-sawabu 'indi fi hadha ma fa'alahu masyayikhuna fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi sigharat al-mabsutah. Kata Syekh Imam Ustadz Sarifuddin, yang benar menurutku katanya, bahwa memulai belajar itu sebagaimana yang dilakukan oleh para guru-guru kami. Bagaimana? Tadi udah disebutkan sebetulnya, memilih sigharat al-mabsutah, memilih kitab-kitab yang ringkas, yang kecil. Kami bade ngaos buku-bukuna anu alit, anu simple. Pami di kana Quran deui berarti pilihlah ayat-ayat yang pendek terlebih dahulu. Kenapa kita memulai dari juz 30? Karena juz 30 ayat-ayatnya pendek. Gimana kalau kita misalkan pertama kali anak-anak kecil tiba-tiba kedah ngapalkeun juz 1 yang ayatnya panjang. Pasti mereka tuh tiba-tiba antos we jadi capek ti heula gitu. Maka pilihlah kitab-kitab yang kecil, yang ringkas. Kenapa demikian? Li'annahu aqrabu ilal fahmi wadhabti. Karena kitab-kitab yang kecil, kitab-kitab yang ringkas itu memudahkan untuk kita lebih mudah paham dan nempel gitu. Wa ab'adu minal malalati wa aktsaru wuqu'an. Yang pertama biar mudah paham, yang kedua biar tidak bosan. Ya, itu poin yang ke-5. Jadi yang pertama tadi apa? Menentukan hari dulu. Yang kedua mencari yang muda. Yang ketiga yang berat dulu. Yang keempat itu yang mengulangnya yang banyak. Yang kelima, kalau baca kitab yang ringkas dulu atau napi yang kecil-kecil dulu. Sekarang lanjutkannya ke-6. Wayan bagi an yu'alliqas sabqa ba'da dhabti wal i'adati katsiran fa innahu nafi'un jiddan. Sebaiknya seorang pelajar membuat catatan setelah ia mempelajari dan memahami pelajarannya. Sebetulnya dalam menghafal Quran juga sama. Saya pernah belajar kalau sudah menghafal itu, ayat yang kita hafalnya ditulis. Dan itu pun ternyata lebih nempel dibanding dengan kita hafal, Jadi misalnya ngafalin ayat 1 surat An-Naba, amma yatasaalu, terus diulang-ulang, ditikror berkali-kali, kemudian kita tulis ulang amma yatasaalu di buku. Samikeun sareng Qur'ana, sami teu penulisan urang, itu biasanya lebih nempel gitu, lebih lami nempel nate ketika kita ada tulisan. Karena memang otak manusia itu terbatas ya, apalagi kalau kajian seperti ini misalkan tadi serat we minggon payun wassalamualaikum
Kan ketika ada tulisan mah memudahkan kita untuk memurojaah kembali. Jadi harus ada catatan ketika kita belajar. Dan nanti pun di sini diingatkan kembali. Tadi di piwarang tikror 1000 kali, di piwarang murojaah 1000 kali. Di sini juga disebutkan i'adati kathiron. I'adah itu artinya diulang-ulang. Kathiron, banyak. Fa innahu nafi'un jiddan. Karena itu akan sangat bermanfaat. Wala yaktubu. Ini yang tadi saya katakan di awal. Wala yaktubul muta'allimu syai'an la yafhamuhu. Jangan sampai mencatat sesuatu yang ia sendiri tidak paham. Kami orang tacan paham tong ora dicatet. Dan ke pas macana deui pusing. Ari ieu saya naonnya nulis naon? Teu ngarti. Tulis segala rupana teh. Ari pas dibaca deui teu ngerti. Maka kata Syekh Imam Al-Jarnuji, lamun bade nyatet teh, nyatet anu ku urang tos dipahami. Fa innahu yuritu kalalatat tab'i. Kenapa sih nggak boleh nyatet yang kita nggak paham? Karena hal itu bisa musingkeun gitu. Naon sih teh? Wa yudhibul fitnata, dan akan menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyi'u awqatahu, dan membuang-buang waktu. Ya nya atuh sok nulis urang teu ngarti, pas dibuka deui anu baheula teh naon? Kan lebar waktunya. Maka ketika kita menulis itu adalah sesuatu yang sudah kita pahami. Nembe diserat. Jadi catat poin-poin penting dari setiap apa yang kita dengar dan apa yang kita paham. Sami da simkuring oge nganggo catatan. Ini tuh buku catatan saya ketika belajar taklim muta'alim. Ketika ada poin-poin penting, ya saya tulis gitu. Dan ingat bukunya, buku nate entong dina salembaran. Salembarannya yang terus kecek-kecek buang lah. Emang khusus gitu. Ini saya buku ini khusus untuk taklim muta'alim saja di dalamnya. Jadi dari awal kitab taklim muta'alim. Ini dari awal sekali itu saya belajar taklim muta'alim sampai dengan poin terakhir di buku ieu teu ngalih. Ya, jadi persiapkan juga tong dugikan kajian nyanak kertas HPS hiji. Nah, kajian payuna deui kertas HPS hiji. Pas ditaros di mana nya berceceran di sana kemari gitu ya. Jadi khususkan pamit biasa misalkan bukuna nu ngamen teu ku murang kali gitu ya. Bukuna memang disimpan ku urang kamu nusir murang kali untuk bergeletak di mana saja gitu. Kayak kan ku pamikur murang kali nyantos we suekeunnya Quran oge geuning soroweke. Maka coba dari sekarang. Ieu we nu atos mah ti bab hiji dugikeun bab 5 teu aya nya. Teu sok suuzon geuna. Bios ayeuna we teraskeun. Di bab 6 catatannya memang bersambung. Kajian taklim muta'alim saya bukunya ini. Kajian sama Ustadzah Silmi Siroh bukunya yang ini. Dengan Ustadz Doan bukunya yang ini. Dengan Ustadz Miftah yang ini gitu. Sehingga ketika nanti ada sesuatu yang ingin kita murojaah, kan teliernya tiba-tiba taklim muta'alim nah jojol Anas bin Malik gitu. Nah ieu teh hukum tajwid gitu tanya. Jadi terlalu banyak di dalam buku nate. Jojo tiba-tiba muka deui nah ieu mah catatan hutang. Jadi kadinya gitu ya. Maka khususkan aja bukunya ya, khususkan bukunya. Dan alhamdulillah gitu Bu, ketika saya membuat catatan ini, ketika sekarang mau menyampaikan juga, ini yang kantos dibahas ku ustadznya iya gitu ya. Saya baca lagi gitu. Dan emotnya terus dibahas oge tulisannya kada rapi, udah kebaca, tong alit teuing. Nah, gitu. Jadi silakan 1 sampai 5-nya nggak ada nggak apa-apa. Mulai dari sekarang aja. Yang ke-6 sampai seterusnya berurutan, catatannya disiapkan sehingga nanti kalau kita mau murojaah itu enak ya. Itu poin yang selanjutnya. Kemudian poin yang ke-7 laras. Wayan bagi an yajtahida fil fahmi minal ustadi wa bita'ammuli wa tafakkuri
Lagi-lagi lihat berapa kali ini Syekh Imam Al-Jarnuji wakat rotit tikror. Tadi di piwara al-futikror. Terus di piwara i'adah kasiro. Ayeuna diulang deui wakat rotit tikror. Terus diulang. Karena memang proses belajar itu banyak mengulang. Wayan bagi an yajtahida. Dan sebaiknya seorang pelajar juga an yajtahida fil fahmi, bersungguh-sungguh dalam memahami ketika belajar. Jadi upami aya anu teu ngartos, saena sanes diam. Tapi is'al, taroskeun ya, sehingga kita teh berusaha memahami apa ye nu didugikeun ku asatid teh naon, tong dugikeun ka teu ngartos dicacandak teras gitu. Sehingga orang teh teras we bingung, teu aya kejelasan. Tanyakan ketika kita memang tidak paham. Minal ustad benten Bu pami urang ngaos buku sareng ngupingkeun ustad gitu ya, apalagi kalau bab tajwid Quran itu bulak-balik baca sarang misalnya teh matan bukuna langsung teori tanpa ngupingkeun ti ustadna langsung biur, memahaminya itu pusing. Pas kita baca misal mahorijul huruf, ieu teh mahorijul hurufnya teh huruf dal teh dari sini ke sini, maca buku tapi teh praktek di ustadna, kira-kira ngartos henteu susah. Apalagi dalam bab talaki al-Qur'an. Nah, maka ketika kita paham, tadi kan rawasnya ketika kita nulisnya juga enak kita pahami. Dan watafakkuri, dia emot-emot deui. Saat orang aos misalkan hasil catatan kita, oh tadi teh ustaz teh nerangkeun ieu. Kalaulah kita ada yang tidak paham, langsung ku seratan. Ayo maksudnya naonnya? Tanda tanyaan we. Mungkin di pertemuan depan kita bisa tanyakan secara langsung. Ieu teh maksudnya naon sih abi teh teu ngartos minggu kamari teh. Ketika kita sudah membuat catatan. Dan lagi-lagi disuruh apa? Wakas rotit tikro. Dan perbanyak mengulang. Fa innahu idza qalla sabqu wa kasratut tikror wa ta'ammulu yudrikul faham. Dalamun urang tadi belajarna materina sakedit, tapi diulang-ulangna seueur, eta teh langkung gampil kanggo paham. Memulainya sedikit, mengulangnya banyak akan memudahkan kita untuk paham terhadap materi itu. Kila dikatakan hifdzu harfaini khairun min sima'in wiqraini. Nah, ini ada perintah untuk menghafal. Menghafal 2 huruf lebih baik daripada hanya sekedar mendengarkan. Menghafal 2 huruf lebih baik daripada mendengarkan wikro ini dua batas pelajaran. Jadi ngapalkeun saring ngepingkeun saya kene ngapalkeun. Tapi paham langkung saya daripada ngapalkeun. Jadi hafal lebih baik daripada hanya sekedar mendengarkan. Tetapi pemahaman itu lebih baik daripada hafalan. Itu poin yang ke-7 ya. Jadi berusaha untuk memahami setiap apa yang kita pelajari. Kalau belum paham, is'al, maka tanyakanlah, tidak diam. Poin yang selanjutnya, nah itu adalah ikhtiar dunianya. Sekarang tetap lagi payan bagi an yajtahida wa yad'u Allah. Poin selanjutnya adalah jangan lupa bersungguh-sungguh memanjatkan doa kepada Allah. Wa yatadarru'a ilaihi, dan bersikap tadarru', rendah hati
rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pamibade diajar, tadi orang tos terang ngawitanana kedah dinu pelajaran nu gampil, kedah dicatet, tapi tong hilap oge meminta doa sama Allah. Ya Allah mudahkan. Bukankah kepahaman itu adalah rezeki ya dari Allah? Makanya kan ketika mau belajar kita doanya gimana? Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Rizkikan kepadaku pemahaman. Karena kan tidak tersami gitu, misalkan sekarang mendengarkan saya mah paham, tapi yang selainnya saya mah pahamnya baru 50%, saya mah pahamnya baru 30%. Kan pemahaman itu diberikan oleh Allah. Jadi mintalah pemahaman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yuhayyibu man rojahu, karena Allah akan mengabulkan setiap siapa saja orang yang memohon kepadanya. Makanya kan anak-anak juga kalau mau mulai pelajaran Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Robbi Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa gitu ya. Mudah-mudahan ya kan sok bubar poho teh ya geuningan. Maka mudah-mudahan ya Allah ilmu yang saya dapat hari ini la yunsa, tidak mudah untuk dilupakan. Ketika kita berdoanya dengan penuh tadarru ya, maka Allah akan mengabulkan permohonan setiap hamba yang meminta kepadanya. Wa idza sa'alaka ibadi inni qarib ujibu da'watad da'i idza emut kadinya. Maka ketika orang menuju belajar teh, ya Allah mudah-mudahan ilmunya dapat, pemahamannya dapat, juga bukan hanya itu, tapi juga mudah-mudahan setiap ilmu yang kita miliki Allah mudahkan kita untuk mengamalkan, karena itu yang paling berat ya. Itu poin yang ke-8. Poin yang ke-9, kita langsung ini aja ya, ke poinnya aja. Poin yang ke-9, kami orang tos hafal, mutkin, dobet ya, punya satu materi, terus diulang-ulang berkali-kali, terus dicatat, terus minta tolong sama Allah. Yang selanjutnya adalah bagikan ilmu tersebut. Bagikan ilmu tersebut. Karena itu adalah murojaah terbaik. Kami orang tos hafal, bagikan lagi. Badeka rencangan urang, badeka murang kali urang, bagikan. Barusan saya dapat ilmu, biasanya anu ku urang diucapkan kembali itu lebih nempel. Ya seperti saya sekarang ini berarti murojaahnya saya udah pernah belajar tentang ta'lim muta'alif, kemudian disampaikan kembali. Nah itu teh sok langkung. Dan pamigado ilmu dibagikan kembali kepada yang lainnya. Saterasna poin yang terakhir mungkin ya. Poin yang ke-10, wala budda li talibil ilmi minal mudzakarah wal munadharah wal mutarahah. Seorang pelajar membiasakan muzakarah. Muzakarah itu saling diskusi. Ini terus dibahas ya, diskusi bareng-bareng sama rencangan anak. Munadharah, saling tukar pendapat. Menurut kamu ini gimana bacanya, misalkan kalau berhubungan sama Quran kayak tadi ya, ini bacanya gimana. Wal mutarahah, dan saling nyimak satu sama lainnya. Itu poin yang 10 ya. Jadi selain dimurojaah oleh diri sendiri,
Murojaah itu tadi bisa disebarkan lagi kepada yang lain ilmunya, atau bareng-bareng sareng rerencangan gitu murojaah nate. Misal upami dina Quran patalar-talar reren urang nyimak talaran rerencangan urang sakali ewang ya, itu disebatna mudzakara, munadzara, mutoroha. Upami dina masalah satu permasalahan ilmu saling tukar pendapat. Misalkan upami ibu-ibu bade ngabahas tentang haid ya, menurut kamu bagaimana, menurut kamu bagaimana. Tapi ingat, bukan ingin muzakarohnya itu, munadzarahnya itu bukan untuk memenangkan pendapat kita sanes, tapi memang untuk mencari yang terbaik. Ih kamari abimanya haidnya seperti kieu, misalkan gara-gara KB ngobrol lah itu. Oh da abimah maca dina kitab ieu teh kieu. Oh abimah kantos ngadangu ti ustad ieu mah kieu tah. Jadi muzakarah, berdiskusi dengan teman. Itu poin yang terakhir. Poin yang terakhir untuk hari ini maksudnya. Karena masih ada satu kali pertemuan lagi mungkin untuk di pasal yang ke-6. Kita ulang bareng-bareng ya Bu ya, murojaah. Jadi hari ini baru 10 poin tentang pasal yang bab ke-6 fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibihi. Yang pertama apa Bu? Menentukan hari. Yang kedua, nah, yang ketiga, yang keempat, diulangnya banyak. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan. Jadi salah apa? Apa lagi? Di sini udah ada yang hafal 30 juz. Pada dicobian bahwa menghafal itu ketika sedikit-sedikit mudah. Nyarana Quran. Buka surat As-Saffat. Praktek ya, praktek sedikit biar nanti kalau ibu nemenin anak-anak ibu gak mudah kesel kalau anak-anak belum hafal. As-Saffat itu juz berapa sih? Ada 10 menit. As-Saffat itu juz berapa ya? Ayo pernah hafal As-Saffat nggak di sini? Abi mau nyanak Al-Baqarah dan Abi juz 30 mual. Nggak usah rapal. Juz keberapa? Halaman, kalau di Quran saya halaman 446. Halaman 446 juz ke-23. Simbuling cacan apa sami? Paminyanakna juz 30 kesara apa? Paminyanakna juz hiji sering dibaca 5 tengah-tengah. Dan ayatnya tidak terlalu panjang. Ayat 1 aja. Kalau mau diterapkan poin-poin yang barusan dalam mempelajari menghafal Al-Quran, apalagi kalau kita kan menemani anak-anak kita ya menghafal Al-Quran tiap hari, maka cara yang pertama adalah selarasna teknik menghafal itu banyak dan disesuaikan dengan enaknya kita sendiri. Tapi pami urang bade nerapkan anu nembe saur Imam Al-Jarnuji, tong waka seueur. Ini ayatnya pendek-pendek, maka misalkan sesuaikan juga dengan kemampuan anak. Tadi disebatkan maca nama sakali ngulangna 1000 kali. Teu kada 1000 kali oge salaras nama.
Dek, baca 1000 kali capeun. Ketika misalkan anak itu sudah hafal betul, baik anak ataupun kita ya Bu ya. Kita oke kan misalnya di sini banyak yang ikutan tahfidz. Lamun teu acan hafal leres, tong waka lajeng. Tong waka lajeng kana ayat selanjutnya dan pastikan bacaan kita udah bener. Lamun bacaan orang teu can leres, anak kita misalkan bacaan teu can leres, tiba-tiba langsung hafalin, jangan. Tapi perbaiki dulu bacaannya sama kita. Oke, karunya capek 2 kali. Sadarana tadi radaskeun deui, nyanggus menang hafalkeun capek-capek salah deui. Karena sesuatu yang kita ulang terus-terusan dan salah, pas dilereskeun hese. Kesah. Maka misal kita akan menghafal ayat 1 Quran surat As-Saffat. Lereskeun heula bacaan. Cobi awas bareng-bareng. Ta'awudz sareng basmalah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Mad lazim artosna ada panjang genep harokat kekeng kirang tidinya ya. Jadi pastikan dulu panjangnya leres genep harokat terus lebat karena huruf fa. Wasoffatil soffa. Ulang. Ibu lihat hurufnya juga. Tinggal huruf na. Ya, tinggal huruf na. Terus ulang sampai kita teh hafal bener, mungkin gitu. Cobi, kemampuan diri kita kan beda-beda ya. Ketika dibaca 1 kali ayat langsung hafal, langsung ingat cara penulisanana. Misal, ada juga yang kela. Oh, itu huruf so, fa, ta. Diulang berapa kali kita mampu. Begitu juga dengan anak. Tong karek oge urang nyontohan sakali, mun itu apal-apal. Karek oge sakali nyontohanana gitunya. Tapi memang pas ditaros sok deh ulangi lagi. Taya nu lepat bacaan anak. Ulangi lagi. Oh, atas nembel aja mun kayak 2. Coba Ibu untuk menghafal ayat 1 ini 1 kali dibaca langsung hafal. Tuh, kan berarti cara tuh langsung hafal. Kalau sudah hafal, lanjutkan ke ayat 2-nya. Baca ayat keduanya. Hati-hati ada jim, ada zai. Ada patuker, atanapi jadi 2 nana sami. Nah, 2 nana jadi sami. Pajajiroti enggak ya. Teruskanlah bacaan Anda. Pajajiroti zajru. Zai dengan jim maroja juga udah beda. Tapi karena di kita nggak ada ayana ngan j hungkul, jadi sok disamikeun kadang ya. Kita ulang, hafal dengan sekali baca? Belum. Kita berarti ulang lagi. Fazajiroti zajru. Kalau masih belum hafal, silakan diulang sampai dengan kita hafal. Ya, ulang-ulang terus sampai benar-benar hafal. Dan pami atos ayat 2 na hafal, wian deui kayak hijina. Tong maju terus pas digabung ke sadayana lieur. Kenapa tadi Imam Al-Jarmuji menyebutkan bahwa ziyadah itu cukup harfun. 1 huruf aja cukup. Yang banyak itu tikrornya. Karena ketika kita semakin banyak hafalannya, ulang lagi dari ayat 1. Jangan sampai anak kita setiap harinya kita berikan ayat yang baru. Ayat yang baru terus ayat 2 endingnya ayat 3. Ari ti ayat 1 minta diulangi lagi. Kenapa anak-anak ketika sudah selesai hafalannya, tong anak-anak ibu-ibu oge, amin. Pas mau disuruh tasbih enggak bisa. Kelanya murojaah ulang. Dan anak-anak
begitu. Padahal terus beres sih hafalan anak. Kenapa harus sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk memurajaahnya? Bahkan lebih lama daripada menghafalnya. Karena memang itu terus ayat-ayat yang baru arinu itu dilakukan. Hafal 2 ayat tanpa melihat mushaf? Hafal? Mangga cobain. Di aos 2 ayat badai 5 kali, badai 10 kali simpurin di angkesan. Oke, di tesnya. Hafal? Cung yang hafal. Cung yang hafal. Matalah, kodor. Dari 1 sama 2. Tulis. Tutup Qurannya, tulis. Ingat enggak? Samain nanti. Ada lagi yang hafal? Tuh gini ibu-ibu teh 5 menit oge hafal 2 ayat. Komo lamun sajam da jigana Mama Ai. Masuk ke huruf A-nya. Fa-nya panjang. Fa. Zajero. Tulis Mai. Ih, ternyata pinter-pinter ya. Masya Allah. Nah, itu teh potensi yang tersembunyi. Ada lagi yang apa? Kedua ayat. Tafadhol, Mama Najat. Zajru. Tulis. Ketika ditulis, apakah sudah sama dengan Al-Quran atau tidak? Itu biasanya langsung nempel pamit kurang tos hafal terus diserap. Ya, mudah-mudahan jantan bekel kanggo ngarencangan murang kali urang dina ziyadah kanapi murojaah nami oge barudak peryogi teladan, peryogi contoh, sareng peryogi diemutan teras-terasan. Pami misalkan orang aina hanya sekedar menyuruh merekanya tanpa contoh dari kita, tanpa ditemenin sama kita, nya pasti itu kemarin nauge langsung males gitu. Naon mi warang hungkul si mamah teh gitunya. Tapi pami ku urang adi contohan bari urang nauge sami ngapalkeun, sami calik, sami megang Quran, pasti mereka langkung sumanget gitu dibanding urang hanya dek tos murajaah teu acan murajaah heula atuh ari urangna amanah rencangan anak-anak nambah hafalan, kita juga ibunya sama nambah hafalannya. Jangan kalah sama anak-anak kita. Jangan anak-anak kita hafalannya sudah di mana, mamahna katinggalin kene dengan alasan sok weh dek adek da mamah mah geus kolot. Pintar kodeknya nanti gitu. Maka mudah-mudahan tips dari Syekh Al-Jarnuji rahimahullahu taala ya bisa kita praktekkan bade etama dina ngafalkeun Quran, bade dina pelajaran-pelajaran apa yang sedang kita ikuti gitu ya. Mangga biasa diamalkan mugia mempermudah tadi juga jangan lupa berdoa sama Allah, mempermudah ilmunya masuk ya, mempermudah ilmunya masuk ke kepala kita. Tapi juga ingat bahwa selain masuk ke kepala, ke otak gitu,
Mudah-mudahan masuk ke hati sehingga apa-apa yang kita tahu itu bukan hanya sekedar teori yang kita hafal. Kan tadi harus banyak pengulangan. Iya, diulang-ulangnya mah banyak. Ai diamalkan? Henteu. Kan ya, nauzubillah min dzalik juga ya kalau seperti itu. Jadi kita berdoa sama Allah, ya Allah berikanlah kepahaman kepada kami atas ilmu yang kami cari, tapi bukan hanya saja pemahaman, tetapi mudahkan juga untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita tahu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga Mama Iko